Salah satu film horor absurd permintaan kalian yang berjudul Jeepers Creepers. Dan tentunya balik lagi dengan saya host yang akan menemani kegabutan kalian, yaitu Faiz Ura, yang pastinya akan menghibur kalian dengan film-film menarik permintaan kalian. Namun sebelum ke story, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, tapi kalau nggak suka ya disuka-sukain dan intro. Selamat datang di channel Zura Fortin dan selamat menonton. Story diawali oleh kakak beradik yang bernama Trish dan Derry. Di sini mereka sedang mengemudikan mobil melewati jalan terpencil di daerah Florida yang tentunya untuk liburan musim panas. Waktu di perjalanan, Derry terus saja menggoda adik perempuannya, namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah mobil truk yang datang tiba-tiba dari arah belakang. Lalu mobil truk itu melaju tepat di belakang mobilnya Derry dengan ugal-ugalan, bahkan hampir menabrak mobil mereka, yang pada akhirnya setelah kejadian tadi mereka pun berhasil lepas dari truk telolet ugal-ugalan tersebut. What the hell was his problem? Beberapa saat kemudian keduanya melewati sebuah gereja tua yang sudah tidak digunakan lagi, dan secara bersamaan mereka melihat truk aneh yang ugal-ugalan sebelumnya dan kini tengah terparkir di halaman gereja itu. Di sini terdapat sosok pria misterius dengan menggunakan kostum serba tertutup yang sedang menggendong benda-benda berbentuk seperti tubuh manusia. Kemudian benda-benda itu dimasukkan ke dalam sebuah lorong. Merasa ada yang aneh, sontak adik kakak itu langsung pergi dari tempat itu demi menghindar dari pria aneh itu. Namun sayangnya pria aneh itu terlebih dahulu melihat keberadaan Derry dan Trish. Alhasil mereka berdua dikejar menggunakan truk kebinasaannya tersebut. Dan kejar-mengejar pun terjadi sampai mobil yang dikemudikan oleh Derry ternyata harus oleng ke samping dan kehilangan kendali sampai keluar jalur. Dan setelah mobil Derry kehilangan kendali, akhirnya mereka bisa lepas dari kejaran sosok misterius itu. Tapi anehnya truk itu menghilang begitu saja seakan-akan seperti tidak terjadi apa-apa. Alih-alih pergi menjauh, kakak beradik itu justru malah semakin penasaran dengan memberanikan diri untuk kembali ke arah gereja tua. Dan beruntungnya, di sana tidak ada keberadaannya si sosok pria misterius itu. Karena tidak ingin membuang waktu, jadinya mereka langsung melakukan investigasi yang dimana secara tidak sengaja Derry harus tergelincir dan masuk ke dalam lubang di bawah sana. Lalu Derry dikejutkan oleh satu benda yang dibungkus layaknya seperti mayat. Namun tiba-tiba benda itu bergerak yang ternyata waktu dibuka isinya menampilkan sosok manusia sama seperti dirinya. Bahkan pria itu kini sedang dalam keadaan sekarat dengan luka di sekujur tubuhnya yang telah dijahit. Dan karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya pria itu pun meninggoy. Setelah pria itu meninggoy, Derry memerintahkan adiknya yang masih berada di atas untuk berjaga-jaga, dan apabila pria misterius tadi datang lagi, maka dirinya harus bersembunyi. Sementara itu di dalam sana, Derry terus menjelajah ke seluruh lorong dan semakin dalam. Sedangkan Trish, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan sebuah truk yang melaju ke arahnya, dan dengan cepat, dirinya langsung masuk ke dalam mobil dan segera menyalakan mobil. Namun ternyata, truk yang lewat itu hanyalah truk biasa yang mengangkut jerami. Masih dalam keadaan syok, Trish harus kembali lagi terkejut akibat kakaknya yang datang secara tiba-tiba. Dengan cepat mereka kembali ke arah restoran yang dipenuhi oleh orang-orang, dan pada saat mereka keluar dari mobil, Derry pun melihat truk aneh lewat di depannya. Dan di dalam restoran, semua orang dibuat heran oleh penampilan Derry yang begitu acak-acakan. Dan dengan segera, petugas wanita di restoran itu berinisiatif untuk segera memanggil petugas kepolisian. Waktu di tengah-tengah menunggu, tiba-tiba Derry dikejutkan oleh bunyi telepon tepat berada di sampingnya, dan dengan segera Derry mengangkat telepon tersebut. Di sini Derry mendapatkan sebuah pesan dari seorang wanita. Wanita itu memberitahukan Derry mengenai seonggok hantu kanibal yang menjadikan organ tubuh manusia sebagai santapannya. Dan bila ada orang yang berani menghalangi jalan ninjanya, maka hantu itu akan membuat perhitungan kepada orang tersebut. Fuck you, lady.
Singkat cerita, petugas kepolisian sudah tiba di restoran. Di sini, Derry langsung menceritakan semua yang dia alami dan dia lihat, bahkan semua hal yang Derry ketahui, yaitu mengenai sosok misterius yang ada di dalam gereja tua. Pada awalnya polisi tersebut tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Derry, namun tiba-tiba kejadian mengerikan pun terjadi tepat di depan restoran. Yaitu mobil yang dikemudikan oleh Derry baru saja dimasuki oleh sesosok pria misterius yang mengobrak-abrik isi mobilnya Derry. Dan pada akhirnya, para polisi percaya bahwa Derry dalam keadaan bahaya. Sontak mereka langsung melakukan investigasi untuk mengecek ke lokasi yang dimaksud oleh Derry. Dan dengan menggunakan dua mobil yang berbeda, mereka pun berjalan bersamaan. Namun sayangnya, mobil polisi yang berada di belakang Derry ternyata harus terlebih dahulu diserang oleh makhluk mengerikan itu, sementara Derry dan Tris belum menyadari. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah lemparan mirip seperti kepala, dan sontak Derry langsung menghentikan mobilnya. Lalu mereka melihat sebuah adegan menjijikan sekaligus mengerikan yang dimana makhluk itu tengah memakan dan menjilati kepala polisi tadi. Dan tanpa basa-basi, Derry langsung melarikan diri pergi menjauhi dari si makhluk tersebut. Dan tibalah mereka di sebuah rumah wanita tua untuk meminta pertolongan. Namun sepertinya makhluk tersebut harus berhadapan dengan wanita tua yang masih kuat. Di sini, perbentrokan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun sayangnya wanita tua harus kalah oleh si makhluk tersebut yang kemudian dengan terpaksa Derry dan Tris harus pergi meninggalkan wanita itu, lalu kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari pertolongan. Tapi ya namanya juga hantu, jadi mau kabur sejauh apapun ya tetap bisa dikejar. Dan hal itu sama seperti yang dialami oleh Derry dan Tris. Mereka kembali harus diganggu oleh si hantu itu yang kini sengaja memblokade jalan, yaitu dengan membaringkan tubuhnya di tengah jalan. Tapi usahanya sia-sia karena Derry lebih memilih untuk melindas hantu itu. Namun hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi si hantu yang dimana hantu tersebut masih hidup lalu mengepakkan sayapnya untuk terbang mengejar Derry dan Tris, bahkan mengejar impiannya. Tapi sebelum terjadi, Tris kembali melindas hantu tersebut dengan penuh emosi. Singkat cerita, setelah berhasil lepas dari kejaran makhluk tersebut, Tris dan Derry kini sudah berada di kantor polisi. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Giselle. Di sini Giselle memaksa untuk menerobos lalu menemui Derry dan Tris, guna memperingatkan mereka mengenai malapetaka yang akan datang. Yang ternyata Giselle memiliki kemampuan super untuk melihat masa depan saat dirinya sedang tidur atau bahkan bermimpi. Kemudian Giselle pergi untuk mengungkap bagaimana makhluk itu masuk ke masa hibernasinya selama 23 tahun berturut-turut. Setelah itu muncul dari tempat persembunyiannya yang kemudian memakan organ manusia selama 23 hari. Dan alasan makhluk itu terus memakan organ tubuh manusia adalah untuk bisa hidup seperti manusia. Jadi sederhananya jika makhluk itu mengkonsumsi mata untuk bisa melihat dan sama seperti organ tubuh manusia lainnya. Titit buat colai. Waktu mati lampu di ruang kantor polisi pun padam dan tak lama kemudian terlihat seonggok makhluk yang sedang memakan tubuh narapidana yang berada di dalam sel. Akibat hal tersebut, kerusuhan pun terjadi, lalu semua pasukan dikerahkan untuk berjaga-jaga dengan dilengkapi senjata, yaitu untuk melawan makhluk tersebut. Sedikit demi sedikit jumlah petugas polisi pun semakin berkurang karena mereka dimakan oleh makhluk kanibal tersebut. Dan tibalah pada saat makhluk itu bertemu dengan Derry, Tris dan juga Giselle. Namun anehnya, makhluk itu tidak tertarik untuk menyantap tubuhnya Giselle dan entah kenapa makhluk itu lebih memilih untuk mengejar Derry dan Tris. Hingga sampailah mereka di salah satu ruangan yang dimana lagi-lagi kakak beradik itu harus bertemu dengan makhluk tersebut. Lalu, makhluk itu harus menciumi bahkan menjilati wajahnya Derry dan juga Tris. Hingga pada saatnya, makhluk itu membuang Tris karena dirasa tidak cukup sepadan untuk usahanya, yaitu dalam memakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, Derry lah yang dipilih untuk dimakan olehnya. Dan tak lama kemudian, datanglah para polisi untuk menyergap makhluk tersebut. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki pilihan lain untuk bisa menembak si makhluk itu, karena keberadaan Derry yang masih dicengkram oleh makhluk itu.
Dan di waktu bersamaan makhluk itu menampilkan wujud yang lebih menyeramkan lagi, dan hal itu untuk menakut-nakuti semua orang yang ada di sana. Melihat kakaknya yang sudah tidak berdaya, Tris menawarkan dirinya sendiri untuk menggantikan posisi kakaknya. Awalnya makhluk itu tergoda oleh penawaran Chris, akan tetapi makhluk itu menyadari bahwa itu semua adalah jebakan, yang kemudian makhluk itu segera pergi dari tempat itu lalu membawa pergi Derry. Melihat hal tersebut, Tris berteriak karena kakaknya dibawa pergi, yang kemudian Tris bertanya kepada Giselle mengenai mimpinya. Apakah mimpinya itu pernah terbukti? Namun Giselle mencoba menghindar dari pertanyaan Tris dan memilih untuk pergi serta mengatakan bahwa dirinya adalah perempuan gila. Sementara itu di sisi lain Tris melihat dan mendengar jeritan yang menggaung dari Derry yang sepertinya sedang kesakitan. Kemudian suara itu menghilang dan pabrik itu pun sunyi kembali. Di adegan terakhir, terlihat bahwa makhluk tersebut sedang duduk di depan meja dan sibuk mengunyah, sementara Derry, dia diikat dengan tali dengan keadaan mulut menganga lebar dan dua lubang yang dimana dulu adalah tempat matanya. Tak lama kemudian makhluk itu berjalan ke belakang tubuhnya Derry. Kemudian menempatkan matanya tepat di belakang lubang matanya Derry, yang ternyata makhluk itu sudah menggunakan matanya Derry untuk dijadikan matanya sendiri lalu tamat. Oke, seperti itulah story film Jeepers Creepers, dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.